Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wiwi Epita, NIM 19071010, Program Studi Pendidikan Kimia, Fakultas Sains Teknik dan Terapan Universitas Pendidikan Mandalika. Jadi pada video ini saya akan menjelaskan mengenai penggunaan radioisotop pada deteksi dini penyakit kanker. Adapun yang melatar belakangi pengambilan judul ini yaitu pada dasarnya tubuh manusia secara alami melakukan penjagaan terhadap kanker dengan berbagai metode seperti kematian sel yang terprogram, molekul pembantu atau beberapa polimerase DNA, penuaan dan lain-lain. Namun metode koreksi kecatatan atau pencegahan ini seringkali gagal, terutama di lingkungan yang memungkinkan terjadi bahkan mendukung terjadinya kecatatan sel tersebut. Contohnya, lingkungan tertentu mengandung bahan-bahan merusak yang disebut dengan karsinogen atau lingkungan yang membuat sel tidak mampu bertahan seperti hipoksia. Nah, hal inilah yang menjadi salah satu latar belakang oleh para ilmuwan khususnya dalam bidang kedokteran nuklir menggali lebih dalam lagi manfaat radioisotop. Selain banyak dimanfaatkan sebagai terapi berbagai penyakit, radioisotop dapat juga menjadi alat deteksi dini atau tracker atau perunut sel kanker pada tubuh manusia. Nah, sebelum itu saya akan menjelaskan apa itu radioisotop. Nah, radioisotop adalah isotop dari zat radioaktif yang mampu memancarkan radiasi. Dapat terjadi secara alamiah, radioisotop alam, ataupun disengaja atau dibuat oleh manusia, dan bisa dibuat sesuai dengan keperluan. Radioisotop alamiah umumnya lebih mahal daripada radioisotop buatan. Hal ini disebabkan karena berkaitan dengan proses pemurniannya. Kemudian penggunaan radioisotop untuk bidang kedokteran mempunyai syarat yang lebih khusus. Hal ini disebabkan karena sasaran pemakaiannya manusia, sehingga memerlukan tingkat kehati-hatian dan kecermatan yang lebih dengan pemakaian radioisotop dalam bidang yang lainnya. Kemudian yang selanjutnya yaitu untuk metodenya. Radioisotop sebagai alat deteksi dini atau tracker yaitu dengan menggunakan metode PET. Metode PET ini merupakan salah satu hasil terdepan pengembangan teknologi nuklir di bidang kedokteran. PET itu sendiri adalah metode visualisasi metabolisme tubuh menggunakan radioisotop pemancar positron. Oleh karena itu, citra atau image yang diperoleh ialah citra yang menggambarkan fungsi organ tubuh. Kelainan fungsi atau metabolisme di dalam tubuh dapat diketahui dengan metode pencitraan atau imaging ini. Berbagai kelainan metabolisme di dalam tubuh, termasuk di dalamnya ialah adanya metabolisme sel kanker, dapat diketahui dengan cepat melalui PET. Salah satu bentuk perbedaan sel kanker dengan sel normal di sekelilingnya ialah pada metabolisme glukosa. Sel kanker mengkonsumsi glukosa dalam jumlah yang lebih besar dari sel di sekelilingnya. Secara umum, kecepatan pertumbuhan sel kanker yang mencerminkan tingkat keganasannya sebanding dengan tingkat konsumsi glukosa. Bentuk metabolisme glukosa di dalam tubuh ini dapat dideteksi menggunakan bahan radiofarmaka 18-FDG. Kemudian radioisotop dengan metode PET sebagai perunut atau tracker pada penyakit kanker. Keberadaan radioisotop fluor 18 yang terdapat pada senyawa 18-FDG dapat dideteksi dengan mudah dari luar tubuh melalui radiasi yang dipancarkannya. Yang pertama yaitu dengan meletakkan detektor radiasi di luar tubuh. Kemudian yang kedua, image reconstruction terhadap sebaran fluor 18 di dalam tubuh dapat dilakukan dengan mengolah sinyal-sinyal yang ditangkap oleh detektor-detektor tersebut. Kemudian yang ketiga, sebaran fluor 18 di dalam tubuh ini menunjukkan pola metabolisme glukosa di berbagai bagian tubuh. Nah, konsumsi gula yang berlebihan di suatu tempat mengindikasikan adanya metabolisme sel kanker di tempat tersebut.
Inilah yang dinamakan menemukan kanker dalam bentuk benih, meskipun secara bentuk fisik belum ditemukan atau belum terdeteksi. Keberadaan kanker telah diketahui ketika metabolisme sel kanker tersebut telah terjadi. Nah, kesimpulannya, positron emission tomography atau PET merupakan salah satu hasil di garis depan pengembangan radioisotop untuk dunia kedokteran. Aplikasi radioisotop dalam deteksi dini sel kanker dengan metode PET memiliki kemampuan untuk memburu bahkan membunuh sel kanker secara efektif pada tahap yang paling dini ketika kanker masih berupa benih, yaitu saat metabolisme sel kanker mulai terjadi. Sekian video presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.